Abad ke-19 menjadi saksi dari runtuhnya dinasti Qing. Pemberontakan, perang, bencana alam, krisis ekonomi, dan invasi negara asing membuat keruntuhan dinasti Qing menjadi sangat cepat. Inilah masa terkelam dalam sejarah Cina. Tahun 1868 merupakan masa sulit bagi orang Tiongkok. Selama periode ini, dinasti Qing melemah yang menyebabkan masalah yang tidak terkendali seperti perdagangan manusia, prostitusi, perdagangan opium, dan perjudian. Pelabuhan Guangzhou berada di bawah kendali dua geng besar, yaitu geng Macan Hitam dan geng Laut Utara. Geng Macan Hitam dipimpin langsung oleh Master Le atau yang dikenal dengan Lei Gong. Kedua geng ini selalu berseteru untuk memperebutkan lahan dan penjualan opium bagi negara barat, serta banyak sekali masyarakat sekitar yang dijual kepada orang asing untuk dijadikan pekerja dan tidak pernah kembali lagi kepada keluarganya. Dalam mengurus bisnisnya, Master Le merekrut 3 anak angkat untuk memimpin masing-masing usahanya tersebut. Yang pertama ada Iblis Utara yang megang sarang opium, kedua Gagak Hitam yang megang tempat perjudian, ketiga Ular Kobra yang megang rumah prostitusi. Saat ini Master Le ingin merekrut anggota baru yang juga akan menjadi anak angkat keempatnya. Salah satunya adalah Fei Hung, tokoh utama dalam film ini. Selama upacara untuk menjadi anggota geng baru, Master Le meminta mereka untuk memegang cangkir. Saat Master Le menuangkan air mendidih ke dalamnya, hanya Fei Hung yang tidak menjatuhkan cangkirnya. Ia tetap tenang bahkan saat jari-jarinya memerah karena panas. Setelah upacara selesai, Master Le mengungkapkan mengapa dia memanggil mereka karena dia ingin membunuh pemimpin geng Laut Utara. Dia berjanji bahwa siapapun yang membawakan kepala pemimpin geng akan dipilih sebagai anak angkatnya yang keempat. Keesokan harinya, Fei Hung pergi ke markas Laut Utara yang menyebabkan kekacauan. Tidak butuh waktu lama baginya untuk berhadapan langsung dengan pemimpin geng. Pertarungan mereka begitu intens. Fei Hung bertekad kuat menuruti perintah Master Le. Ia harus memenggal kepala pemimpin geng. Tidak lama setelah itu, anggota geng Laut Utara tiba, tetapi Fei Hung tidak menunjukkan rasa takut dan dengan berani menyerang banyak musuhnya. Karena kalah jumlah, akhirnya ia kalah. Untungnya, salah satu temannya menyelamatkannya dengan menyalakan kembang api. Fei Hung yang tidak sadarkan diri dibawa kembali ke markas Macan Hitam. Ketika Master Le melihat Fei Hung telah berhasil menjalankan misinya, ia sangat senang dan mengangkatnya sebagai putra keempatnya. Tetapi yang lebih penting, dia ingin Fei Hung segera sembuh. Hari berikutnya, Wulong, putra pemimpin Laut Utara, sangat marah ketika dia melihat kepala ayahnya dipajang di pelabuhan. Dia bersumpah untuk menghancurkan geng Macan Hitam untuk membalas dendam kematian ayahnya. Beberapa hari kemudian, setelah Fei Hung pulih, dia harus menyelesaikan upacara terakhir dengan membuat tato macan hitam di punggungnya. Untungnya, pembuat tato adalah seorang pria tua yang banyak bicara, jadi Fei Hung banyak menerima informasi tentang geng Macan Hitam, termasuk tentang brankas uang geng Macan Hitam yang hanya bisa dibuka dengan 2 kunci berbeda. Kunci-kunci ini dipegang oleh kedua anak angkatnya, yaitu Ular Kobra dan Gagak Hitam. Setelah tato Fei Hung selesai dibuat, Master Le secara resmi mengangkatnya sebagai anak keempat. Misi pertamanya adalah memimpin serangan ke wilayah Laut Utara. Serangan itu sukses besar dan geng Macan Hitam mengambil alih pelabuhan. Namun, geng Macan Hitam tidak menyadari bahwa ancaman baru muncul, yaitu sekelompok anak yatim piatu yang orang tuanya menjadi korban perbudakan geng Macan Hitam telah berkumpul dan bersumpah untuk membalas dendam. Suatu malam ketika semua anak angkat Master Le sedang merayakannya pesta, Fei Hung membuat lelucon konyol yang menyebabkan Iblis Utara memukul Fei Hung dengan tongkatnya. Situasi menjadi tenang ketika Master Le turun tangan. Hari berikutnya, Master Le bertemu dengan mitra bisnisnya. Kali ini mereka memintanya untuk
menyiapkan 300 pekerja untuk dikirim ke luar negeri. Meskipun butuh waktu untuk mengumpulkan banyak orang, namun Master Le menyetujuinya. Seiring berjalannya waktu, Fei Hung menghabiskan lebih banyak waktu memancing dan bergaul dengan Xiao, seorang wanita bordil yang juga merupakan teman masa kecilnya. Fei Hung menceritakan kepadanya semua rahasia geng Macan Hitam, termasuk di mana uang mereka disimpan. Mereka membutuhkan kunci untuk membuka brankas. Keesokan harinya, Xiao memberikan gaun ke seorang penjahit. Dia adalah teman masa kecil Fei Hung lainnya bernama Chun. Ternyata di dalam gaun itu tersembunyi selembar kertas berisi informasi tentang kunci yang dibutuhkan untuk membuka brankas uang geng Macan Hitam. Mengapa Fei Hung membagi rahasia geng Macan Hitam? Apakah dia mengkhianati mereka? Kita perlu menyelidiki masa lalu Fei Hung. Dalam kilas balik, Fei Hung adalah putra seorang ahli akupunktur yang juga memiliki keterampilan kungfu yang sangat baik. Tidak hanya itu, ayahnya berpraktik sebagai dokter, juga merawat anak yatim piatu yang orang tuanya telah meninggal karena kekejaman geng Macan Hitam dan geng Laut Utara. Fei Hung memiliki 3 sahabat karib, yaitu Chun, Hua, dan Xiao, gadis yang dicintainya sejak mereka masih kecil. Suatu hari, Xiao diculik oleh anggota geng Macan Hitam. Fei Hung yang putus asa meminta ayahnya untuk menyelamatkan Xiao. Sayangnya, meskipun mereka menemukan anggota Macan Hitam, Xiao telah dijual ke rumah bordil. Geng Macan Hitam tidak terima ayah Fei Hung telah melukai salah satu anggota mereka. Pada suatu malam, geng itu membalas dendam dengan membakar rumah Fei Hung yang penuh dengan anak yatim piatu, dan ayahnya meninggal dalam kebakaran itu. Fei Hung dan Hua pergi ke rumah anggota Macan Hitam untuk membalas dendam, tetapi ketika mereka tiba, mereka menemukan bahwa orang yang ingin mereka bunuh telah dibunuh oleh orang lain. Tiba-tiba seorang pendeta muncul dan membawa mereka ke sebuah gua. Pendeta itu akan membiarkan Fei Hung dan Hua pergi jika mereka bisa menemukan jawaban tentang arti sebenarnya dari balas dendam. Pendeta itu melatih mereka dengan keras sampai mereka tumbuh dewasa. Akhirnya keduanya mengerti bahwa balas dendam berarti menyelamatkan nyawa orang lain. Jawaban ini memuaskan pendeta dan mengizinkan mereka meninggalkan gua. Kali ini Fei Hung dan Hua telah menjadi pemuda yang kuat, terlatih dalam kungfu, dan mereka membagi tugas. Fei Hung menyusup ke geng Macan Hitam untuk menghancurkan dari dalam, sedangkan Xiao berpura-pura menjadi pelacur. Sementara itu, Hua dan Chun akan merawat dan memimpin kelompok anak yatim piatu. Kembali ke masa kini, setelah mendapatkan informasi tentang kunci brankas, Hua dan Chun mengambil tindakan. Mereka memancing ular kobra ke daerah terpencil yang sudah mereka rencanakan. Setelah kobra berhasil dihabisi, Chun mengambil kuncinya dan membuat salinannya. Master Le yang melihat mayat ular kobra merasa lega karena kuncinya tidak dicuri. Jadi dia memberikan kunci itu kepada putra angkat pertamanya, yaitu Iblis Utara. Hari berikutnya, Fei Hung berpura-pura memancing di dekat rumah bordil, tetapi dia sebenarnya bertemu Hua untuk mendapatkan kunci duplikat untuk rencana berikutnya. Fei Hung pun langsung mendatangi Gagak Hitam dan memberikan kunci duplikat itu untuk mengadu domba dia dengan Iblis Utara. Untuk memverifikasinya, ia dan Fei Hung pergi ke gudang uang yang terletak jauh dari kota. Gagak Hitam pun terkejut dengan kunci duplikat yang bisa membuka pintu gudang. Setelah mengunjungi gudang uang, Fei Hung berpura-pura memancing lagi untuk memberitahu Hua tentang lokasi gudang dan langkah berikutnya yang harus mereka lakukan. Sementara itu, Fei Hung diajak Master Le untuk melihat-lihat koleksi senjatanya di salah satu gudang penyimpanan barang. Tanpa diduga, Wulong dan anggota geng Laut Utara yang tersisa datang hendak menuntut balas dendam atas kematian ayahnya.
Fei Hung berhadapan dengan Wulong yang bertekad untuk membunuhnya, sementara Master Le melawan anggota geng lainnya. Setelah pertempuran yang sulit dan melelahkan, akhirnya Wulong bisa dikalahkan dan dibunuh oleh Master Le. Pada saat yang sama, kelompok yatim piatu melaksanakan rencana mereka dengan membakar gudang opium dan membunuh para penjaga. Misi hampir sepenuhnya berhasil, tetapi Hua terjebak di gang dan akhirnya ditangkap oleh anggota macan hitam. Di sisi lain, Gagak Hitam yang memiliki kunci gudang kedua dipancing oleh geng anak yatim menuju ke suatu tempat yang di situ sudah ada Fei Hung yang siap membalas dendam atas semua perbuatannya terhadap para orang tua mereka yang meninggal. Swear to avenge their death today. Ma Yin-shun and Su Lai-long. Setelah kunci kedua sudah didapatkan, Chun dan kawan-kawan langsung membuka gudang uang dan mengambil semua perak yang ada di sana untuk dibagikan kepada masyarakat. Ketika Fei Hung kembali ke markasnya, dia terkejut melihat Hua diikat dan disiksa untuk mengungkapkan lokasi gengnya. Master Le yang marah langsung memberikan sebuah gunting dan memerintahkan Fei Hung untuk menghabisi sahabat baiknya sendiri. Sebelum dia bisa memikirkan apa yang harus dia lakukan, anggota geng membawa tubuh Gagak Hitam yang telah meninggal. Ditemukannya tanda-tanda di tubuh Gagak Hitam yang cocok dengan pukulan dari tongkat Iblis Utara. Sekarang semua orang mencurigai Iblis Utara sebagai orang yang membunuh Gagak Hitam karena mereka berdua tidak pernah akur. Merasa terjebak, Gagak Hitam mengambil pedangnya dan menempelkannya ke leher Hua yang menyebabkan dia terbunuh. Keesokan harinya, Fei Hung terbangun di rumah bordil. Perasaannya hancur menyaksikan sahabat terbaiknya terbunuh di depan matanya. Xiao yang melihat kesedihannya mencoba menghiburnya dan menyemangatinya agar tetap fokus menyelesaikan rencananya. Fei Hung menyadari bahwa dia benar. Master Le dan geng macan hitam harus dihentikan agar tidak ada lagi anak-anak yang kehilangan orang tua mereka. It's North Evil's business. Hari berikutnya, Master Le meminta Fei Hung untuk pergi mengawal mengantarkan barang ke mitra bisnisnya. Saat Fei Hung tiba, ia terkejut melihat tempat 300 pekerja yang akan dikirim ke luar negeri. Sementara itu, Xiao dan Chun bertemu Iblis Utara yang sedang bersantai di panti pijat. Xiao ingin membantu Fei Hung untuk membunuh Iblis Utara, tetapi usahanya gagal. Tanpa ragu, Chun dengan cepat menggorok Iblis Utara dan melarikan diri dari sana. Sekarang dua dari rekan terbaik Fei Hung telah meninggal dalam misi bela diri. Di depan makam Hua dan Xiao Fong, Fei Hung berbicara kepada seluruh kelompoknya bahwa sudah waktunya untuk revolusi. Dia mendesak mereka untuk bersatu dengan warga untuk melawan geng harimau hitam. Mereka mulai mengumpulkan kekuatan, mengundang semua warga untuk bergabung dengan mereka dalam pertarungan melawan harimau hitam. Mereka juga membebaskan 300 pekerja yang akan dikirim ke luar negeri, dan Fei Hung juga melatih mereka seni bela diri kungfu. Suatu hari, geng yatim piatu dan warga serta 300 pekerja yang dia selamatkan mendatangi markas macan hitam. Kerumunan itu cukup besar untuk menghancurkan geng macan hitam, tetapi Fei Hung tidak menginginkan pertumpahan darah. Sebagai gantinya, Fei Hung menantang Master Le untuk duel. Master Le pun dengan cepat menerima tantangan tersebut. Fei Hung memasuki arena duel yang merupakan markas besar macan hitam. Sebelum pertarungan dimulai, Fei Hung membakar tempat itu, berpikir bahwa jika ia kalah, Master Le tidak akan dapat melarikan diri. Duel berlangsung di tengah-tengah arena yang terbakar. Keterampilan bertarung mereka seimbang, tetapi usia Master Le menyebabkannya ia kalah dan terjatuh ke dalam kobaran api. Di luar
keluar, anggota geng macan hitam yang tersisa memutuskan untuk mundur menyadari pemimpin mereka tidak mungkin selamat dari api. Pada akhir film, pelabuhan Guangzhou benar-benar aman dan bebas dari penindasan. Di masa damai ini, Fei Hung terlihat membuka sekolah kungfu baru sambil terus melindungi kota. Jika kamu suka dengan video yang seperti ini, silahkan like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.